Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga kabar santri-santri semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, santri-santri semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk tanggal 19 April 2021 hari Senin. Materi kita akan membahas tentang Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit kelas 1 semester 2. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran daring ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proses pembelajaran kita berlangsung lancar. Baik, tujuan dari pembelajaran kita yaitu harapannya santri dapat mengetahui tentang Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singosari. Kita mulai dengan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur. Dia didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nah, ada beberapa catatan yaitu tentang sumber sejarah yang membahas tentang Kerajaan Singosari. Itu diperoleh dari kitab Pararaton, Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Nah, menurut Pararaton itu ceritanya Tumapel itu semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Nah, Tumapel itu dikuasai oleh seorang Akuwu bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung itu digulingkan dari kekuasaan oleh Ken Arok. Nah, Ken Arok itu dulu merupakan bawahan Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok menjadi Akuwu baru. Nah, pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Brahmana melarikan diri ke Tumapel, meminta perlindungan Ken Arok. Nah, atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Nah, meletus perang Kediri di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Nah, setelah kalah Kediri, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Nah, Singosari mencapai kejayaan itu masa Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan sampai ke beberapa daerah, diantaranya itu ada Bali, Barat Daya, daerah Kalimantan, Maluku, Sunda, dan sampai Pahang. Nah, pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirimkan tentara ke Melayu, disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Nah, ini tujuannya yaitu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya. Nah, tujuan lain yaitu untuk menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Khan yang sedang melakukan perluasan di wilayah Asia Tenggara. Nah, kenapa menahan? Karena ada beberapa kali utusan Kaisar Kubilai Khan itu datang ke Singosari menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kubilai Khan di Cina. Tetapi ditolak oleh Kertanegara. Nah, kemudian Kubilai Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Ada yang mau ditanyakan sedekat ini untuk materi ini? Para santri bisa bertanya dengan meninggalkan di kolom komentar atau bisa menjabri saya secara langsung melalui WhatsApp. Baik, kita lanjutkan.
terjadi perang pada tahun 1292 Masehi antara Mongol dengan Kertanegara. Kertanegara meninggal pada tahun tersebut, dan juga serangan dari Jayakatwang, keturunan Raja Kediri. Nah, kehidupan ekonomi kerajaan Singosari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Dan sebetulnya wilayah Singosari itu sangat strategis. Dia berada di pedalaman, dialiri dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas, sehingga pertaniannya dan perdagangannya yang memanfaatkan transportasi air itu sangat maju. Begitu kira-kira kerajaan Singosari. Kita lanjut ke kerajaan Majapahit. Nah, di slide selanjutnya itu santri bisa melihat peta dari jangkauan pengaruh kekuasaan dari Tarumanegara, dari Singosari. Begitu, kita lanjutkan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu berdiri tahun 1293 Masehi, merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber-sumber sejarah ada di kitab Pararaton Sutasoma Negara Kertagama. Kemudian ada prasasti, yaitu Prasasti Gunung Butak, Kudadu, Blambangan, dan Prasasti Langgeran. Nah, singkat cerita, munculnya kerajaan Majapahit itu erat hubungannya dengan runtuhnya kerajaan Singosari. Saat Singosari diserang oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara itu meloloskan diri. Nah, ia meminta pertolongan dari Bupati Sumenep bernama Arya Wiraraja. Berkat pertolongan, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan tarik di dekat Mojokerto. Nah, kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang. Nah, saat ia melakukan persiapan untuk menyerang Jayakatwang, nah, tentara Mongol itu tiba di Jawa. Nah, tentara-tentara Mongol itu yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan itu datang untuk menaklukkan Kartanegara. Nah, yang disangka, tentara Mongol itu menyangka bahwa Kertanegara masih berkuasa di Singosari. Nah, mereka tidak mengetahui bahwa Kertanegara telah wafat dan kerajaannya jatuh ke tangan Jayakatwang. Nah, kedatangan tentara Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya bergabung dengan tentara Mongol menyerang Jayakatwang. Nah, sangat mudah itu dikalahkan Jayakatwang. Nah, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol lengah. Nah, gantian Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol hancur dan sisanya pulang ke negeri Cina. Nah, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, menghancurkan tentara Mongol, Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Nah, dia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Nah, pemerintahan Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada. Menurut kitab Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Wah, sangat luas berarti. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma,
Burma bagian selatan dan Vietnam bahkan mengirim dutanya sampai ke Tiongkok. Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja setelahnya tidak mampu mengembalikan kejayaan Majapahit. Di samping itu terjadi juga perang saudara. Contoh perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Nah, perang saudara tersebut menyebabkan kekuasaan Majapahit melemah. Unsur lain yang menyebabkan semakin mundur kerajaan Majapahit itu adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah mendapat serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Nah, itu santri bisa melihat peta dari pengaruh kekuasaan Majapahit sangat luas, dari Sumatera, sebagian Malaysia, Kalimantan, Jawa, luas ya, Sulawesi. Begitu kira-kira santri semua. Materinya sangat singkat. Santri bisa melihat detail materi di buku paket atau pada materi yang sudah saya kirim melalui portal siswa. Bisa dibaca-baca, karena insya Allah pada hari Selasa besok tanggal 20 April 2021 akan diadakan ulangan harian keempat. Materinya adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Materinya kerajaan-kerajaan yang sudah kemarin minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Apa saja kerajaannya bisa dilihat pada materi-materi sebelumnya. Seperti nanti bisa dipelajari pada kerajaan Kutai, Tarumanegara, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kemudian kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Madang dan kerajaan Kediri, dan kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Bisa dilihat catatannya pada minggu-minggu yang kemarin. Intinya, kalau santri semua membaca buku paket dan membaca materi yang saya kirimkan, insya Allah bisa menjawab soal dengan lancar. Baik, kira-kira seperti itu materi saya akhiri. Sangat singkat. Belajar ya santri-santri semua untuk ulangan harian keempat besok. Dipersiapkan dengan baik, menjaga protokoler kesehatan, tetap selalu sehat. Pandemi masih ada. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.